kita nemu satu persimpangan lagi, pertigaan. Di situ ada bengkel yang tadi si Ahong ngambil onderdil. Set, belok ke sini, berhenti dulu, nanya lah ke si bapak teh, Pak, arah ke ujung genteng ke mana? Ke si bapak bengkel yang kedua, yang ada di agak kota lah. Udah masuk ke kota tuh, udah agak terang dan lain-lain. Si bapaknya kaget. Hah, kenapa muncul dari sana? Katanya. Harusnya kalau dari arah Bandung tuh, dari arah sini. Bukan dari sana. Bukan dari sana. Wah, emang kenapa, Pak? Wah, untung hari Rupken nih. Sana untung masih pada hidup. Karena di situ tuh rawan begal pertama, sama angker. Jadi ternyata itu jalur lama menuju ke ujung genteng. Kita nanya lah, enggak kok Pak, tadi ada bengkel di depan pabrik. Dan yang surprisingly-nya atau yang mengejutkannya adalah si bapak bengkel yang kedua tadi bilang kalau saya tahu pabriknya, tapi saya nggak tahu ada bengkel. Cerita horor. Cerita pengalaman nyata seseorang bersama narasumber. Balik lagi bareng gua Megdian, tentunya di Pemuka Misteri ya, dalam segmen cerita horor. Mereka yang berani atau kamu yang lari? Nah teman-teman, di samping gua sudah ada salah satu narasumber. Beliau memiliki pengalaman cerita horor saat perjalanan ke ujung genteng ya. Tapi sebelum gua ngobrol bersama salah satu narasumber gua ini mempunyai konten horor juga bernama Inhuman Way. Inhuman Way. Inhuman Way. Inhuman Way. Yoi. Ya. Nah, gua akan langsung bersalaman juga bersama beliau. Kita akan ngobrol-ngobrol berbincang sedikit sebelum masuk ke cerita aslinya. Gimana kabarnya? Halo, Kang Dian. Alhamdulillah baik. Gimana Kang Dian? Alhamdulillah juga baik juga. Ada kesibukan apa nih sekarang? Sekarang sibuk cuman bikin konten, siaran radio, terus ya gini-gini aja lah, editing gitu-gitu. Ya, mantap sekali. Yoi. Sibuk juga ya. Sibuk, alhamdulillah. Tapi menurut kabar sih Kang Sangaras ini pernah istirahat di bengkel gaib. Benar, ada di. Benar itu. Benar, jadi ada perjalanan menuju ujung genteng dan salah satu kejadiannya ada di bengkel gaib. Wow, keren ya teman-teman, untuk disimak juga, untuk didengarkan juga buat teman-teman sekalian gitu ya. Tapi nggak usah banyak basa-basi lagi, kita akan tahan dulu ceritanya seperti apa. Tapi jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, komen juga channelnya Inhuman Way. Inhuman Way. Ntar ditulis lah ya. Ntar di bawah lah, atau ditulis juga di link di deskripsi ya. Biar intinya kalian juga bisa kepo juga ya, seperti apa konten-konten sangat menarik juga sih untuk disimak ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe juga channelnya Pemuka Misteri kalau kalian suka, dan like, comment, and share juga sebanyak-banyaknya teman kalian ya. Oke, langsung saja, ini dia ceritanya. Jadi ceritanya gini Kang Dian. Iya. Jadi di tahun 2016 kalau nggak salah, itu tuh di awal-awal kuliah lah, di awal-awal kuliah. Terus ada satu kegiatan waktu itu acara angkatan, kita tuh rencananya mau main ke pantai. Pilihannya waktu itu antara ujung genteng, terus pantai yang ada di Garut apa ya? Santolo, terus ada ke Pangandaran juga. Cuman karena sibuk tuh mikirin, aduh kemana ya? Mana gitu, antara ujung genteng, Santolo atau ke Pangandaran. Saking lamanya diskusi itu gak berangkat tuh, sampai akhirnya menginjak maghrib, jam 7, jam 8an baru memutuskan buat oke deh kita ke ujung genteng. Nah itu kondisinya udah pada ngumpul, jadi kita tuh berangkat sekitar jam 9 malam. Perjalanan ke ujung genteng tuh harusnya sekitar 6-7 jam lah kalau kita ngelihat di Google Maps, atau 8 kalau nggak salah, lupa lagi. Udah kita berangkat jam 9 malam. Terus di situ tuh ada sekitar 10 motor. Oh bukan, 21 orang, 11 motor, satu orangnya tuh dia naik motornya sendirian.
Jadi berpasang-pasangan, cuman satu motor ada yang sendirian, dan itu motornya Vespa. Nah terus pertama kali kejadian horor terjadi itu ketika ada di daerah Sukabumi. Wow. Di daerah Sukabumi. Nah itu kan agak ada apa ya? Kita tuh kan karena nggak ngandelin Google Maps tuh kan kadang suka aneh, suka nyasar kemana gitu kan. Nah di Sukabumi kebetulan waktu itu motor temen, salah satu motor temen yang Vespa, bukan yang Vespa, pokoknya salah satu motor temen, bannya tuh agak sedikit goyang. Nah di situ posisinya udah sekitar jam 1 malaman lah, jam 1 malam. Itu kan nggak mungkin ya ada bengkel buka waktu itu. Jadi nggak ada bengkel, sampai akhirnya kita nanya ke salah satu warga di sana, di Sukabumi. Kita nanya, Pak, bengkel kira-kira yang masih buka di mana? Terus bapaknya bilang, oh di sini aja belok ke kiri. Yang sebenarnya harusnya waktu itu mungkin kalau ke arah ujung genteng tuh lurus, bukan ke kiri. Si bapaknya bilang menganjurkan ke kiri karena mungkin itu lebih dekat kali ya ke bengkel. Oke deh Pak, si bapak yang tadi bilangnya sekitar 100 meteran lah. Yang kalau misalkan estimasi naik motor 100 meter tuh dekat banget kan deh. Kayak cuman sekitar 3-5 menitan lah. Cuman ketika kita ngikutin saran si bapak belok ke kiri, agak lama tuh Kang Dian. Kok nggak nemu-nemu bengkel gitu kan. Awal-awalnya sih jalurnya tuh bagus, jalan ini kayak aspal gitu ya. Terus ngelewatin aspal, jalannya berubah jadi agak coran, warna putih. Terus abis coran hilang tuh semua corannya, tiba-tiba bebatuan nih jalan-jalannya. Jadi itu tuh sekitar 1 jam lebih di jalan itu tuh kita nggak nemu ada salah satu bengkel apapun. Sampai akhirnya kanan kirinya udah berubah nih. Yang tadinya ada warga-warga, jalan makin sempit, makin gelap, lampu jalan udah hampir nggak ada. Kita tuh nyampe di salah satu pabrik. Dulu ingat banget, jadi di tengah hutan tuh ada pabrik. Nggak tahu itu pabrik apaan. Kita berhenti di sana, yang ternyata ada tukang tambal ban di depannya. Sebenarnya bukan bengkel. Sebenarnya bukan bengkel, cuman pas kita ke tambal ban, aneh banget karena itu tuh ada di tengah hutan, terus di depan pabrik, yang mana si pabriknya katanya udah nggak berfungsi. Jadi pabrik terbengkalai itu bisa jadi lokasi penelusuran. Tapi nggak tahu, lupa lagi ya jalurnya kemana. Jalurnya kemana. Nah, agak aneh juga karena si bapaknya ini tuh tinggal di bengkel itu sama 1 istri dan 1 anaknya. 1 istri dan 1 anaknya itu tuh masih kecil nih si anaknya. Itu juga kita tahu karena kita tuh nanya nih ke si bapaknya, Pak, wanian gitu, beranian di tempat kayak gini buka bengkel dan masih buka. Itu tuh sekitar pukul 2 lah, berarti kan sekitar pukul jam 2 malaman. Oh iya, emang suka buka sampai jam segini, katanya belum tidur aja lagi nonton bola kalau nggak salah waktu itu. Udah, terus kita nanya-nanya lah, sama siapa Pak, gitu-gitu kan. Oh ini sama pamajikan, bla bla gitu, sama istri dan sama anaknya. Kita sempat ngeliat tuh anak dan istrinya, memang ada ibu-ibu dan anak kecil bayi. Dan dia juga ngaku kalau cuman punya anak 1. Terus kita ceritalah, ini Pak, motor, salah satu motor kita ada yang bannya goyang, bisa nggak dibenerin dan lain-lain. Nah pas si bapaknya ngecek, ternyata harus beli onderdil. Si onderdilnya ini nggak ada nih di si tambal ban ini atau di bengkel ini. Terus bapaknya bilang, kini harus beli dulu. Nah, di depan katanya ada bengkel lagi. Coba aja ke sana dulu. Nah, teman saya namanya, sebut saja Ahong. Si Ahong ini berangkat lah sama teman. Nah, si Ahong tuh berangkat untuk nyari onderdil agak lama tuh, Bang. Kita tuh nunggu tuh agak lama lah. Sekitar 1 jam lagi di sana. Duh, kok nggak datang-datang. Nah, sambil nunggu si Ahong tuh, kita kan beberapa teman-teman yang perempuan pada tidur. Terus yang laki-lakinya ngobrol. Terus bentuk obrolannya macam-macam tuh. Ada yang ngobrolin motor, ada yang ngobrolin yang perempuannya pada ngegosip lah atau segala macam. Nah ada juga circle gerombolan cowok-cowok yang lagi ngomongin horor-hororan gitu. Ngomongin soal jin, gitu-gitulah, soal kayak gitu. Nah gua ikut di rombongan yang ngobrolin horor. Karena yang lain tidak menarik buat saya yang horor. Ngobrolin horor panjang lebar, tiba-tiba, jadi kan si posisinya tuh kalau misalkan dibayangin ya, sebelah, ini kan lurus, jalan nih lurus. Si bengkelnya ada di sebelah kanan, pabriknya ada di seberang bengkelnya tapi terbengkalai, terus di sebelah bengkel ini tuh hutan. Dan luas. Hutan luas banget, nggak kelihatan apa-apa lah, disenterin tuh nggak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba, nah ini bengkelnya,
kita lagi ngobrol di sini nih, yang orang-orang ngomongin jin di sini, tiba-tiba ada satu anak kecil keluar dari hutan. Anak kecil, nggak tahu itu umur berapa. Pokoknya yang ngebuat kita aneh adalah, ini juga merinding ya nggak cerita ini. Yang ngebuat kita aneh itu jam 2 malam, tiba-tiba ada anak kecil, dia datang dari kegelapan, kebayang nggak sih? Kayak tik 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 tik, anak kecil. Kita juga aneh, lagi ngomongin setan lagi kan, lagi ngomongin setan, tiba-tiba ada anak kecil. Dia nggak ngomong apa-apa, Kang. Cuman datang, ngeliatin, balik lagi aja gitu. Kita kan agak merinding ya, karena setahu kita anaknya si bapak tuh masih kecil, bayi gitu, masih balita lah, atau batita lah malah. Jadi kecil banget, nggak mungkin. Kalau yang kita lihat dari keluar dari hutan itu tuh sekitar umur 6-7 lah, agak gede lah, agak SD. Bajunya tuh dia pakai baju putih, kayak baju putih, tahu nggak sih, kayak dress anak kecil tuh yang rok kayak gitu, tapi nggak pakai alas kaki. Tidak pakai alas kaki. Nggak pakai alas kaki. Nah ini mungkin bisa divalidasi juga ya, kalau misalkan ada penonton dari Pembawa Misteri yang teman kampus gue dulu. Ini gue ceritain karena yang ngeliat bukan gue doang. Semuanya ngeliat, pas dia balik lagi ke hutan, wah ketar-ketir tuh. Wah ini apa nih, udah ngebangunin perempuan kan kayak gitu. Wah, nanya ke si bapaknya, Pak ada anak kecil bla bla bla. Nggak ada yang tahu, termasuk si bapaknya juga. Nggak ada yang tahu. Udah nggak nyampe sampai situ, kita masih nungguin si Ahong yang tadi nyari underdeal. Kita ngebahas lagi tuh, wah ini anak kecil fix nih gaib, fix setan dan lain-lain. Tiba-tiba ada salah satu temen namanya Agung. Dia tuh ngelamun nih di depan bengkel. Tadi kan ini bengkel, ini depan pabrik kan. Di dalam pabrik itu ada pohon tinggi besar gitu, Kang. Pohon gede sekitar 15 meter lah. Si Agung ini dia berdiri di depan bengkel, terus dia ngeliat ke pohonnya, ngelamun gitu. Tiba-tiba kaget gitu ekspresinya. Manggil gue. Jadi kan ini dia di depan, gue di sebelah sana kan, sama rombongan jin tadi. Rombongan yang ngomongin jin. Tiba-tiba dia nggak sini nggak. Gue lari. Kenapa, Gung? Perhatiin gitu itu sana. Perhatiin nih gue sama Agung. Jadi ada salah satu kain, kayak karung gitulah, kain gitu ngegantung. Ini pohon kan dia ngegantung. Diliatin sama kita. Tiba-tiba nih Kang ya, si kain ini kayak ketiup angin, muter gini, gitu. Pas dilihat ternyata ada mukanya. Jadi itu tuh perempuan ngegantung gitu. Dan gue sama Agung tuh kayak seketika, nggak ngomong kasar lah ya, boleh nggak sih ngomong kasar di sini? Gitu kan, ini apaan tuh Gung? Jadi si kain itu tiba-tiba dia muter ketiup angin gini, ternyata itu tuh bukan kain. Jadi kuntilanak aja gitu kayak di pohon. Terbang mungkin ya. Pas makin ketar-ketir lah tuh, makin aneh. Wah ini bengkel aneh banget nih segala macam. Gue sama si Agung langsung nyatu sama anak-anak lain. Wah ini kita harus cabut nih, si Ahong kemana? Diteleponin nggak bisa tuh Ahong, karena bener-bener si lokasinya ini agak jauh dari perkotaan, terus nggak ada sinyal juga, jadi agak naik ke gunung juga, terus hutan kanan kiri hutan. Terus tenang karena kan mungkin di rombongan itu yang sering punya pengalaman horor tuh gue doang kayaknya ya waktu itu. Jadi kayak gue agak tahu cara menghandle ketakutan lah. Jadi kita ngumpul berdoa bareng gitu kan. Si bapaknya tuh ngeliatin aja. Jadi aneh gitu. Kayak kita tuh ngelihat gestur dan gerakan si bapak tuh emang agak aneh. Agak aneh gitu ya. Agak janggal gitu. Kalau kita kan wajarnya orang kalau ngelihat ada orang lain panik tuh akan nanya kan, ada apa gitu kan. Si bapak ini enggak. Si bapak ini tuh cuman fokus aja, dia nonton bola, ngeliat kita nonton bola gitu-gitu. Lihat kita nonton bola, sesekali ngecek motor gitu-gitu. Kalau normal mah ya kayak, wah ada apa deh, jangan takut atau gimana, ngelihat apa dan ini enggak. Padahal itu kita berisik banget. Ngumpul bareng-bareng berdoa, terus udah 1 jam lebih si Ahong nggak datang. Sampai akhirnya ya udah deh kita istirahat dulu, tenangin, minum-minum gitu kan. Karena anak-anak cewek yang tadi tidur juga jadinya panik. Jadi panik semua, jadi ikutan panik. Nah terus udah aja di saat si orang-orang lagi pada duduk, lagi pada menenangkan diri, gue iseng ke tempat yang perempuan anak kecil tadi. Gue tuh ngeliat, jadi kan ini bengkel, ini pabrik, tadi kan dibilang mereka pada ngumpul di depan warungnya karena yang paling terang. Gue jalan ke arah sana. Nah di ujung pabrik ini ada gerbang gede banget, ada satu lampu, mungkin lampu pos satpam kan suka ada ya, lampu pos satpam kayak gitu. Yang lainnya gelap, cuman itu doang yang terang. Tiba-tiba ada bapak-bapak, dia agak kakek-kakek gitu lah, nunduk dia jalan, bawaannya tapi gede banget Kang. Kayak ini misalkan proporsinya nih ya, ini bapak-bapaknya ini kakek-kakek, bawaannya tuh segede gini.
Gede, nggak tahu bawa apa. Gue mikirnya waktu itu, wah gila bapak-bapak ngarit jam segini. Karena kan rumput biasanya segede-gede gitu kan ya. Gede ya? Iya, gede-gede kan. Wah gila nih kakek-kakek berani banget daerah sini. Jam sekitar berarti setengah 3 malam waktu itu. Setengah 3 jalan sendirian ngarit. Wah aneh banget. Nah logikanya adalah ketika gue nunggu di sini, si kakek-kakeknya kan di sini nih, di depan pabrik. Dia ke arah sini jalannya. Logikanya dia akan melewatkan gue kan. Iya, Dia akan ngelewat gue gitu. Ya udah, gue mau nunggu gitu. Gue nyebrang ke depan, gue mau nunggu dengan maksud mau ditanya kakek-kakek di depan ada bengkel apa enggak gitu kan. Mau nanyain itu di depan ada perumahan lagi apa enggak. Nyebrang, harusnya kan dia ke arah gue ya. Gue tungguin agak lama nggak lewat-lewat kan. Nggak lewat-lewat, jadi hilang aja gitu. Penasaran tuh gue, aduh si bapaknya kemana gitu kan. Wah masa hantu lagi dia, di tempat yang sama udah 3 hantu gitu kan. Gue samperin lah ke arah cahaya yang tadi. Gue pastiin kalau nggak ada belokan yang masuk gitu ya. Gue kan ngerinya dia belok gitu. Kemana gitu, atau nyebrang dan lain-lain. Majulah ke sana, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Sampai gue ada di satu lampu yang tadi si bapak itu lewat. Kebetulan pas gue udah nyampe ke si bapak lewat, Ahong dari arah yang sama datang, dia bawa underdeal. Akhirnya dibenerin motor, kita bisa jalan lagi. Udah jalan, pamit ke si bapaknya. Anehnya ini ada yang lagi, Kang. Jadi ketika waktu kita selama kejadian itu, cuman di awal doang kita ngelihat si ibunya bangun. Si istrinya bangun. Pas kita mau berangkat nih, si istri dan si bapaknya tiba-tiba berdiri di depan bengkelnya, kayak pamitan. Jadi kayak dua-duanya berdiri, yang ibunya gendong, bapaknya di sebelahnya, dia ngeliatin kita pergi doang tanpa hati-hati ya Kang, atau enggak ngomong apa-apa. Gitu doang ngeliatin. Itu semuanya ngeliat. Kayak kita kan pamit ya, maksudnya orang Sunda kan suka, ayo Pak, tiheula gitu, Pak, makasih, bla bla. Kita tuh kayak gitu, tapi dia nggak ada respon. Diem aja gitu. Ibunya gendong bayi, si bapaknya diem. Udah aja, lanjut tuh, karena kita juga makin takut kan. Lanjutlah perjalanan sampai akhirnya sekitar jam 3 subuh. Kita nemu satu persimpangan lagi, pertigaan. Di situ ada bengkel yang tadi si Ahong ngambil underdeal. Set, belok ke sini, berhenti dulu, nanya lah ke si bapak teh, Pak, arah ke ujung genteng kemana? Ke si bapak bengkel yang kedua, yang ada di agak kota lah. Udah masuk ke kota tuh, udah agak terang dan lain-lain. Si bapaknya kaget. Hah, kenapa muncul dari sana katanya? Harusnya kalau dari arah Bandung tuh, dari arah sini. Bukan dari sana. Wah, emang kenapa, Pak? Wah, untung hari Rupken nih. Untung masih pada hidup. Karena di situ tuh rawan begal pertama, sama angker. Jadi ternyata itu jalur lama menuju ke ujung genteng. Kita nanya lah, enggak kok Pak, tadi ada bengkel di depan pabrik. Dan yang surprisingly-nya atau yang mengejutkannya adalah si bapak bengkel yang kedua tadi bilang kalau saya tahu pabriknya, tapi saya nggak tahu ada bengkel. Jadi dia bilang, wah abi apa ya pabrik dirinya, tapi tak apa lah ya bengkel di harapnya. Jadi ternyata selama kita di sana tuh nggak tahu itu bengkel apa. Gaib ya. Gaib mungkin ya, karena dilihat dari banyaknya kejadian, pertama hantu anak kecil, terus yang kuntilanak tadi, terus yang si bapaknya yang sangat aneh, sama si bapak-bapak yang bawa rumput gede itu tuh ya aneh gitu. Dan kita menyimpulkan, wah kayaknya emang kita disasarin ke sana gitu sama si orang itu. Udah aja, ternyata yang kita sempat istirahat karena ngerasa panik atas informasi yang kita dapat di situ. Ya udah deh, kita tadinya mau balik lagi tuh Kang ke Bandung karena mungkin itu firasat buruk atau pertanda buruk lah. Gak apa-apa deh, kita lanjut aja ke ujung genteng. Ini sebenarnya agak lupa ceritanya karena udah 2016. Cuman kalau yang di ujung gentengnya ingat banget. Nyampe kita di ujung genteng tuh sekitar jam 9 pagi. Gila nggak? Dari jam 9 sampai jam 9 lagi. Hampir 12 jam ya? Hampir 12 jam. Gila ya? Yang harusnya tuh cuman sekitar 7 sampai 8 jam, kita ngabisin waktu sekitar 12 jam. Dan itu pun belum sampai ke pantainya. Masih di pintu masuknya. Jadi mau ke pantai itu, bukan ke pantai sih sebenarnya, ke penginapan tuh sekitar 1 jam lagi dari pintu masuk ke ujung genteng. Jalan nggak ada masalah. Terus anak-anak istirahat ketika udah nyampe ke daerah penginapan itu jam 10 pagi kan, 10 pagi. Anak-anak ada yang istirahat, perempuan istirahat, sebagian orang ada yang nyari penginapan. Jadi ada yang ngumpul 2 motor ini nyari penginapan.
Nah, terus kita nanya-nanya ke warga, penginapan yang murah di mana, pantainya di mana. Oh, kalau misalkan penginapan yang paling dekat, katanya, agak jauhan lagi. Karena kalau misalkan dari sini ke pantai sekitar setengah jam. Kalau mau, senah nyari lagi ke sana, ke daerah pantainya. Itu lebih dekat lah, sekitar 10 menitan ke pantainya. Oke, udah. Yang lain istirahat, di tempat istirahat itu, kita 2 motor, ada gua, terus 3 temen gua. Gua boncengan sama ada yang kita sebutlah Gayung, karena disebutnya Gayung. Si Gayung ini, gue 1 motor sama dia, terus ada 1 orang lagi yang 1 motor lagi. Kita maju tuh beberapa menit kemudian, karena biar cepet, kita berpencar. 1 orang lainnya, nyari penginapan, gua dan Gayung, nyari penginapan yang lebih dekat ke pantai. Jalan aja kita tuh. Udah jalan, aneh si jalannya tuh agak sempit. Jadi dari yang lebar, jadi sempit, terus kanan kirinya hutan mangrove, tau kan ya? Hutan mangrove ciri khas pantai banget lah. Terus jalannya tuh agak naik, turun, gitu kan. Terus ada lurusan panjang, jalannya agak sempit, gue sama Gayung maju nih, naik gitu kan, turun. Pas naik tuh gue ngeliat ada ibu-ibu di depan gue. Tapi yang gue dan Gayung ngerasa aneh waktu itu, si ibu-ibunya jalannya nggak ada gestur kayak, kan kalau orang jalan gini ya, ada naik turunnya. Ini mah nggak gini nih, gitu kayak ngelayang, gitu ya? Ya flat kayak ngelayang. Wah, kenapa aneh nih, di jalan yang sangat sepi, kanan kirinya hutan mangrove, di ujung jalan ada ibu-ibu jalan. Nah terus semakin naik kan semakin jelas ya Kang ya, kalau misalnya gini kan si ibu-ibunya semakin jelas lagi. Bahkan mau turun tuh semakin jelas badannya segala macam. Tiba-tiba ternyata si ibu tuh lagi bawa anak. Tapi belum lengkap tuh, baru kelihatan segini lah. Sama kita tuh baru kelihatan segini. Pas udah naik, pas turunnya banget, tiba-tiba ngeliat lah sosok jelas si ibu ini bawa anak kecil. Tapi yang bikin kita kaget adalah kakinya nggak ada. Nggak ada kakinya? Dua-duanya. Itu yang lihat gue dan Gayung. Jadi di seperjalanan itu yang lihat tuh bukan gue doang, temen gue juga lihat. Oh balik gitu. Jadi si ibunya tuh ya gitu ngelayang bawa anak kecil, tapi kaki mereka tuh nggak ada. Kosong aja gitu, nggak kelihatan apa-apa, jadi jalan gitu. Wah langsung putar balik, ngegas lagi, balik lagi, nyampe ke anak-anak. Untungnya yang tadi temen gue yang mencar dapat penginapan. Gue dan Gayung ngekip, maksudnya mendem itu semua, takutnya teman-teman pada takut pada panik ya. Pada panik. Jalan ke penginapan, nyampe istirahat. Nah gue sama Gayung ngobrol lah sama si penjaga penginapannya. Pak, tadi kita tuh ngalamin kejadian bla 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 bla, ngelihat ada ibu-ibu nih bawa anak kecil tapi kosong. Terus dia nanya, oh ke arah mana Jang gitu kan? Ke arah mana? Ke arah sini bla bla bla. Waktu itu mah nggak ada akses ke sana Mas. Nah, jadi ternyata jalan yang kita jalanin tuh sebenarnya nggak ada akses ke sana. Si bapaknya tuh aneh kenapa bisa motor ke sana katanya. Bisa masuk. Wah itu makin merinding kan, wah anjing fix, setan lagi gitu kan. Nggak tahu kenapa lah kayak gitu. Terus oke lah kita istirahat mungkin karena capek kali ya Kang ya. Biasanya kan kalau orang capek tuh semakin sensitif terhadap hal yang kayak gitu kan. Ya udah Yung, kita mah istirahat aja deh dulu. Jam 11 kita baru udah mau penginapan, sekitar jam 12-an pada tidur. Terus kita tuh janjiannya sekitar jam 4 mau ke pantainya. Dan dari penginapan itu tuh ke pantai sekitar 30 menitan lagi, ternyata masih agak jauh. Oke lah ya udah nggak apa-apa, kata kita tuh istirahat jam 4 pada bangun, siap-siap mau ke pantai. Nanya ke warga lah, pantai ke arah mana? Oh ke arah sana deh. Oke, jalan aja. Ternyata nggak ngelewatin jalan yang kita tadi, yang gua sama Gayung. Emang jalan yang gua sama Gayung tuh nggak ada ternyata. Jadi kita emang disasarin aja ke sana. Ke pantai lah kita. Terus hampir deket ke pantainya, tiba-tiba si hutan mangrove-nya ini tuh kayak bekas kebakaran Kang, gosong semua gitu. Wah ada apa nih? Gue sama Gayung lagi nih, boncengannya. Boncengannya gue sama Gayung lagi. Wah Yung kebakaran nih, pernah kebakaran gitu bla bla bla. Tapi pas maju ada satu penginapan Kang, yang deket banget sama pantai, rumahnya gede. Terus gue tuh bilang ke Gayung, iya penginapan deket pisan ke pantai gitu kan. Terus si Gayung tuh aneh, hah? Mana? Iya penginapan. Ada anak kecil tuh lagi main ayunan di situ. Iya penginapan nih, ada tulisannya penginapan. Si Gayung tuh diem aja. Ah udahlah bodo amat. Ntar itu ada ceritanya lagi pas mau balik. Ya udah gue bodo amat lah karena kita udah nemu penginapan kan. Ke pantai aja. Pas di pantai ada yang main, ada yang foto-foto.
Gua tuh orang yang nggak suka pantai sebenarnya, jadi gue cuman diem-dieman aja gitu. Cuman kan kalau misalkan ada yang pernah ke ujung genteng tuh, pantainya kan panjang kan, panjang bisa. Terus pasir putih gitu, kayak gurun pasir lah. Iya. Si vibes-nya teh gitu. Cuman entah kenapa waktu itu gue ngelihat ke ujung pantai, kita kan ini pantai ini panjang gitu ya. Kita tuh masuk dari sini set, anak-anak renang di sini, pantai itu masih panjang ke sana. Nah pas gue di daerah sini lagi main, lagi foto-foto gitu, gue ngelihat ke arah sana. Terus gue tuh ngelihat kayak semacam ada bangunan, hampir menyerupai Candi Prambanan tuh, Candi Prambanan. Kok ada candi di sebelah sana gitu kan? Gue nanya ke temen gue ada, kayaknya ada objek wisata tuh di situ gitu kan. Terus gue ngajak temen gue ada namanya Katon waktu itu. Ton, ayo kita ke sana. Terus ngajak si Katon ke sana berdua tuh agak jauh sekitar 200 meteran itu agak jauh banget. Pas dilihat semakin dekat nggak ada, makin hilang bangunannya. Nggak ada. Terus gue cerita lah sama si Katon, demi Allah orang ngelihat di sini tuh ada bangunan kata orangnya. Ada bangunan semacam candi gitu segala macam, gue detailin, bahkan gue gambarin tuh di hari itu kayak gini bangunannya Ton, demi Allah bla bla bla. Gak percaya lah dia, kan dia orang yang agak skeptis sama hal-hal mistis. Udah kayak gitu, udah aja. Ya udah deh kita balik lagi ke sana, kayak ke rombongan. Pas balik lagi, tiba-tiba si Katon tuh diem Kang, kayak jalannya tuh nggak ngeluarin ekspresi apa-apa. Ditanya lah sama gue, Ton, kenapa? Diem aja. Ton, diem aja kayak kesurupan. Panik lah ya. Lari, Katon tuh masih jalan aja. Sampai akhirnya nyampe, tiba-tiba dia duduk, diem sendiri. Jadi, kalau misalnya gue boleh ceritain, si Katon ini tuh orangnya sangat ceria. Sangat, wah, petakilan dan lain-lain. Di hari itu, ketika pulang dari yang kata gue ada Candi Prambanan, dia diem. Sampai akhirnya dia sadar, terus badannya panas banget tuh, demam. Sakit lah, nggak tahu kenapa. Karena si Katon sakit, ayo cabut. Si Katon ini sakit kan. Itu tuh udah sekitar mau masuk ke jam maghriban lah, jam 6. Kita kan nyampe jam 4-an lah di sana, atau setengah 5. Agak maghrib ke sana. Berarti kan kalau kita pulang tuh, kita ngelewatin penginapan yang tadi kata gue. Berarti kelewatan ya. Jalan, demi Allah, kajian di dia yung, ya kata gue kan. Kata orang tuh kayak gitu. Mending di sini aja tuh, padahal mah lebih dekat ke pantai. Pas gue lihat lagi, set, belok, bangunannya kebakaran. Kebakaran? Iya. Jadi yang gue lihat bangunan tadi penginapan itu tuh, yang Gayung lihat tuh kebakaran. Si Gayung baru bilang, nah eta orang tuh ninggalinnya eta teh kebakaran, nah mana ninggalinnya jelemaan sana. Jadi gue tuh liatnya ada anak kecil main prosotan di penginapan itu. Pas gue lewat lagi, pas mau pulang, si bangunan ini kebakaran. Gak ada apa-apa. Bahkan atapnya juga roboh gitu. Eta jadi tambah lagi senang cerita mistisnya kan. Yaudah deh, kita ke penginapan gitu. Yaudah lah nggak usah gimana-gimana, berdoa aja dah. Dan ternyata ke kitanya juga nggak ada apa-apa gitu. Udah nyampe penginapan, terus bodohnya kita ketika mau tidur sekitar jam 11 malaman lah, kita tuh ngomongin jin lagi kan, ngomongin jurig lagi sama teman-teman, ngebahas yang bengkel lagi gitu, ngebahas yang ya gue cerita kalau gue lihat penginapan tadi sumpah karena ada segini, tapi ternyata kebakaran dan lain-lain. Wah makin mistis tuh aura di penginapan itu. Sampai akhirnya satu persatu gugur. Maksudnya satu persatu tidur, bla bla. Sampai ada satu temen gue, sama gue tinggal 2 orang tuh yang bangun, kita masih ngebahas hal-hal mistis lah. Karena gue kan sebelumnya emang banyak pengalaman mistis juga. Cerita-cerita, terus dia bilang, aduh ngantuk yaudah deh tidur. Dia tidur, gue masih mainin HP waktu itu. Sampai akhirnya sekitar jam 1 apa setengah 1-an lah, gue lupa. Gue pengen tidur tuh. Tidur. Baru aja kayak semacam les gitu ya, orang tidur, terus tiba-tiba ada yang nyakar gini Kang badan. Iya tiba-tiba di perut ada yang nyakar. Cepet banget tapi gerakannya. Kerasa banget itu jarinya 4 gitu. Anjing gitu kan karena refleks kan. Refleks anjing. Pas dilihat nggak ada yang bangun teman-teman gue. Semuanya tidur. Jay yang bener Jay. Gitu deh gini. Iya pules dia tuh. Jay. Nah di sebelah gue tuh Jaya. Dia nggak ngelakuin apa-apa karena kepala gue kan di arah sini, kepala Jaya tuh di kaki, jadi agak jauh tuh ke tangan ke dada tuh, tangan dia ke dada. Gue mikir lagi, iya juga, kenapa pas ngeliat perut Kang, garis tuh, cakaran beneran ternyata, ada cakaran beneran, 4 jari juga. Wah nggak bener nih, gue mau nyoba bilas nih si cakaran ini ke WC. Jadi si bentuk WC-nya tuh penginapan nih.
WC-nya tuh turun ke bawah, tek. Di dalam rumahnya tuh turun ke bawah, ada tangga, belok kiri, ada WC. Pipis lah gue, bilas ini segala macam. Terus pas mau keluar, entah kenapa mau keluar WC tuh ngerasa di depan pintu tuh ada orang kan. Aduh, nggak enak perasaan nih kayak, oi gitu-gitu kan. Gue tuh kayak memastikan, kala. Tapi nggak ada yang jawab. Oh, nggak ada orang. Pas dibuka tuh ada perempuan, ada sosok perempuan. Jadi dia tuh bajunya basah kuyup gitu. Tapi kakinya tuh fading kan. Fading tuh apa ya? Jadi semakin ke bawah semakin transparan, makin nggak kelihatan. Iya. Jadi badannya aja. Tiba-tiba kan gue panik ya, anjir ini siapa gitu kan, perempuan tiba-tiba bajunya basah segala macam, kakinya nggak ada. Tiba-tiba dia teriak, wah, sambil megang perut yang tadi pas banget di cakaran tadi. Set, hilang aja perempuannya. Terus pas gue lihat perut lagi, hilang cakarannya. Nggak ada cakarannya. Jadi kayak apa ya? Ya mungkin penonton juga pembawa misteri, kok gue banyak ngelihat yang kayak gitu ya. Karena emang dulu pernah bisa, terus sampai umur SD lah ditutup sama kakek, sampai akhirnya karena konten lagi kayak gini dibukain lagi sama kakek, makanya sering konsul tuh ke kakek segala macam, dibukain lagi pada saat itu. Cuman itu tuh dibukain lagi tahun 2017, bukan di tahun 2016. Jadi kayaknya semacam si sosok ini tuh nge-trigger lagi gitu, nge-trigger gue untuk bisa lihat lagi. Udah aja kayak gitu tuh semakin panik lah, sampai akhirnya gue ngebangunin anak-anak, sumpah tadi gue dicakar, bla bla, nggak ada yang percaya. Karena nggak ada bekasnya, padahal tuh kayak apa ya, kayak semacam kebanggaan untuk satu circle yang emang suka horor. Terus gue punya pengalaman nih, gila gue dicakar setan, itu kan banggaan deh. pengen kayak ditunjukin, pas ditunjukin kagak ada. Aduh, gimana ini, kagak ada buktinya, jadi nggak ada yang percaya. Udah tuh di penginapan yang gue pikir oke lah, cerita ini cukup sampai sini gitu. Ternyata kita udah beres, kita kan cuma sehari tuh di sana. Mau pulang nih Kang, kita tuh udah beres gitu. Kita sudah melupakan hal-hal mistis di hari sebelumnya. Terus udah berdoa lagi. Terus gue juga ngewanti-wanti ke anak-anak kalau ada suatu hal mistis lagi, ya udahlah, hiraukan saja gitu. Keep aja sendiri, jangan dulu diceritain dan lain-lain. Oke. Gue takutnya ini kan perjalanan jauh lagi nih. Gue ngertinya ada 12 jam lagi yang waktu yang harus kita habiskan, terus kita nyasar lagi bla bla. Wah, bener-bener berdoanya khusyuk banget. Kita berangkat tuh kalau nggak salah sekitar jam berapa ya? Jam 3 apa? Jam 3 sorean gitu lah. Berarti kan kita akan bertemu maghrib ya Kang ya? Kita, salahnya kita adalah waktu itu kita nggak pakai jalur kita berangkat, karena kita takut melewati bengkel kematian lagi. Bengkel gaib lagi. Jadi temen gue ada yang nyaranin, udah lewat sini aja, tembusnya langsung ke Cianjur. Jadi kita nggak usah ngelewatin Sukabumi lagi, bla 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 bla. Oke deh, kita ikutin rute dia gitu ya. Karena dia sangat meyakinkan dan tahu arahnya kemana. Taunya tidak. Taunya kita nyasar lagi nih. Terusnya kayak ke tempat-tempat gini lagi. Jadi ada satu wilayah, gua nggak tahu itu nama wilayahnya apa. Agak aneh juga. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak jalur lama lagi, kita lewat perkampungan lagi, bla bla bla. Itu udah sekitar jam 5. Anak-anak udah mulai kayak kehabisan bensin dan lain-lain, hampir kehabisan bensin sih sebenarnya. Kita masuk ke satu perkampungan, Kang. Nggak tahu kampung apa namanya. Itu sekitar mau maghrib. Terus tiba-tiba salah satu motor temen gue ada yang bocor. Aduh, aya wae gitu kan. Kejadian teh hoream pisan. Aneh banget ya. Aneh pisan. Banyak sekali banyak banget rentetan kejadiannya. Bocor, oke lah ya udah deh. Jadi ada satu warung nih Kang. Jadi satu perkampungan, di ujung kampungnya ada satu warung. Kita berhenti di sana. Berhenti di situ. Terus di seberang warung ini ada SD. SD-nya tutup udah lama. Karena pas kita nanya ke warung, SD ini kenapa tutup? Karena udah nggak ada generasi anak kecil lain nih. Ngerti nggak sih? Gitu. Buat sekolah SD. Udah pada gede. Saking terpencilnya wilayah itu kali ya. Jadi si anak-anaknya udah pada gede, nggak ada yang SD lagi. Paling yang kecil juga masih pada ya kecil-kecil gitu, masih balita gitu. Oh gitu Bu. Terus kita nanyain udah kosong berapa tahun? Sekitar 3 tahun apa 4 tahun gue lupa. Pokoknya tahunan lah. Oh ya udah. Nah temen gue yang tadi motornya bocor, dia agak naik lagi. Di situ ada tambal ban. Nah sambil kita nunggu temen gue tambal ban, kita kan ngobrol nih di sini, ngobrol-ngobrol. Terus ada salah satu temen gue perempuan, sebut aja ya siapa Kang nama yang lucu.
Tim nggak ada ya. Jadi namanya Anggi. Si Anggi ini pengen pipis. Terus teman-teman cewek lainnya karena pengen pipis juga, ikutin si Anggi. Terus harusnya ya, kayaknya logikanya ini mah, sebagai pemilik warung gitu ya, kita kan izin nih ke warung, Bu boleh ikut ke WC nggak? Gitu kan. Si ibunya nolak. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, kata gitu-gitu. Entah kenapa ya, mungkin karena dia malu atau privasi gitu ya. Ya udah deh. Terus gue tuh ngide aja pokoknya kayak, Bu tapi di SD ada WC nggak ya? Oh ada. Ya udah deh kita beli airnya aja. Kita beli airnya, terus dibawa nih, gua yang masuk ke SD itu 2 temen cewek gua sama salah satu orang yang, jadi kan si Anggi nih yang mau pipis, si Anggi itu nebeng salah satu temen gua, sebutlah Kapten Amerika, karena badannya berotot, gede banget. Kapten Amerika ini, jadi si Anggi dan Kapten Amerika ini satu motor mereka. Mereka yang pengen pipis, gua dan temennya si Anggi, salah satu cewek nganter doang. Masuk kita ke SD itu ada salah satu WC, pipis lah di sana. Perempuan dulu, abis itu si Kapten Amerika pipis. Udah, gue juga pipis lah ya karena sekalian. Udah set, pas kita beres pipis tuh udah sekitar maghrib. Jadi kita masuk ke SD itu maghrib kan. Pas banget azan karena di situ ada apa namanya? Ada masjid. Masjidnya juga nggak ada WC, aneh banget. Udah kita balik lagi ke WC, udah maghrib. Balik lagi ke WC, balik lagi ke warung, udah maghrib, temen gue yang tadi tambal ban, datang, udah beres. Oke, udah kita cabut deh gitu ya, langsung ke arah sana, karena kita nanya ke arah Bandung, ke arah Cianjur kemana Bu? Oh lah, lurus aja. Nah pas lurus tuh ngelewatin hutan lagi kan, nggak tahu kenapa ya, setelah itu tuh hutan lagi gelap, nggak ada penerangan segala macam, jalan jelek. Nah karena nanjak gitu ya jalannya, jalannya jelek, kecepatan motor kan beda-beda. Jadi ada beberapa yang ketinggalan, ada yang duluan. Nah, gua dan si Gayung, kan gua bareng sama Gayung, gua dan Gayung tuh di rombongan yang duluan. Anggi dan si Kapten Amerika di rombongan yang belakang. Nah, gua dan Gayung tuh nyaranin ke teman-teman kayak, hold dulu, ini takut nyasar, soalnya kita di hutan dan segala macam. Nah, rombongan si Anggi ini lama banget. Datanglah rombongan si Anggi dan Kapten Amerika. Tapi tanpa Kapten Amerika dan Anggi. Mereka nggak tahu kemana. Jadi sempat kita kayak nelfonin segala macam nggak ada, sampai akhirnya kita jalan lagi karena ternyata di depan kita juga ada rombongan yang paling depan. Kita berusaha ngejar itu dulu gitu ya, baru urusan Anggi dan Kapten Amerika tar lagi lah. Pas kita maju lagi nih, gua dan Gayung itu ada di rombongan paling belakang. Kalau ada 5 motor kita paling belakang nih. Di depan lagi nggak tahu siapa. Nah Anggi dan Kapten Amerika ini kan nggak ada. Tiba-tiba nih Kang ya, entah dari mana Anggi dan Kapten Amerika ini tuh nyalip kita aja gitu, set, tanpa ngerasa kayak, oh di mana tadi tendunguan, bla bla, nggak ada ekspresi kayak gitu, cuman nyalip aja, set, dia berhenti di depan motor gue, jadi maksudnya sambil maju kan gini, set, dia nyalip, set, maju gitu. Nah yang bikin merinding adalah, gue dan Gayung langsung ngobrol, lah iya si Kapten Amerika sama si Anggi baru datang, tapi mereka tuh diem aja, di mananya, ding. Terus nggak lama dari kita perbincangan itu, tiba-tiba si Anggi tuh ngelihat ke belakang, senyum, gitu menyeringai, terus ngelihat ke depan lagi, terus dia tiba-tiba nari di atas motor. Nari, gitu. Di atas motor Kapten Amerika, dan itu persis di depan gua banget dan Gayung. Jadi Gayung juga lihat, wah gila ini kenapa kan si Anggi, bla bla bla. Sampai akhirnya kita nyalip si Anggi, istighfar gitu kan. Tapi dia masih kayak gitu. Si Kapten Amerikanya juga kayak gitu doang. Lurus itu. Lurus. Mukanya gitu ya? Mukanya lurus. Nyalip ke depan, gue nyalip ke paling depan. Berhenti dulu gitu kan. Alhamdulillahnya waktu itu tiba-tiba ada pom bensin. Kita berhenti dulu di pom bensin. Gue sama Gayung lari langsung nyamperin si Anggi dan Kapten Amerika. Gue stop motornya. Terus kayak berdoa bareng gitu. Sadarlah si Anggi. Terus pas kita tanya habis dari mana dan lain-lain, dia nggak ngeh. Nggak nyadar dia tadi tuh kemana, kenapa lama. Dia juga baru sadar kalau dia tuh ketinggalan. Karena sepenglihatan dia jalan aja bareng anak-anak gitu. Wah makin aneh tuh. Kita tanya, bla kita interogasi, ternyata si Anggi ini tuh diikutin sama sosok perempuan yang ada di SD tadi. Karena dia pipis dalam keadaan haid. Jadi kayak dia diikutin, terus si sosok perempuan ini teh suka sama si Kapten Amerika. Karena badannya berotot dan lain-lain. Jadinya kayak,
Wah ini mah tuh lingkaran setan atau jadinya. Circle jadi lingkaran setan. Kuntilanaknya nempel ke Anggi, kuntilanaknya suka sama si Captain America. Semotor lagi. Udah lah itu mah gitu kan. Akhirnya berdoa lagi, ngumpul, berdoa lagi, udah. Sampai akhirnya kayak kita berhenti dulu sekitar 1 jam kalau nggak salah. Sampai ya udah kita lanjut lagi. Nggak nyampe situ ternyata ada lagi kejadian. Jadi setelah dari situ kita udah agak ya udahlah ini mah pasrah gitu ya. Itu sudah sekitar jam 9 lah. Karena dari kejadian Anggi itu kan maghrib sampai jam 9-an kita baru istirahat lagi. Kita kesasar tuh karena Google Maps nggak berfungsi, nggak ada sinyal dan lain-lain. Nggak usah lah, pasrah weh. Nungguin orang aja pokoknya. Dan tempat itu tuh nggak ada siapa-siapa kan. Nggak ada jalan, orang yang jalan gitu. Nggak ada. Orang tuh nggak ada. Nggak ada orang. Bahkan rumah warga tuh nggak ada juga. Makin panik lah. Sampai akhirnya ada penyelamat ini mah. Bapak-bapak lewat, bawa barang gitu ya. Berhenti ke kita, nanya, abis dari mana deh kok di sini gitu. Dia aneh, kenapa kita ada di sana. Oh kita mau ke Cianjur Pak, bla bla bla. Oh saya juga mau katanya, ya udah bareng aja. Ya udah Pak, sebentar kita istirahat. Jadi di sebelahnya tuh ada rumah kosong kan. Kita rumah kosong tapi nggak ada atapnya. Jadi kayaknya rumah yang belum selesai kebangun lah. Iya. Di tempat kita istirahat itu. Nah gua sama si Franz namanya, gua sama Franz tuh pengen pipis lagi. Ya udah kita masuk ke rumah kosong itu. Aneh nggak sih mindset kita bukannya di mana gitu ya malah masuk ke rumah kosong. Nggak apa-apa lah. Masuk ke rumah kosong, gak ada atapnya, tapi ada bayangan pohon gede. Gede banget. Pohon gede banget. Pede aja kita teh pipis aja. Tiba-tiba ada suara gitu, ngegerung. Apa ya? Kita tuh tahu ngedenger itu, tapi kita nggak berani ngeliat ke atas. Sampai akhirnya gue berani ngeliat ke atas, ternyata bayangan yang kita lihat tuh bukan pohon. Bukan. Dia bergerak gitu tuh. Keren. Wah itu juga yang lihat bukan gue doang, si Franz juga. Iya, si Franz langsung lari dengan, ya mungkin dia sambil pipis. gitu. Kalau gue mah di rem langsung lari gitu kan. Dia mah enggak sambil Wah itu parah sih. Udahlah, kayak dari situ tuh nggak ada kejadian apa-apa selain karena mungkin karena gue ke-trigger bisa lihat jadinya banyak seliweran kayak makhluk-makhluk gitulah karena kita kan ngelewat kalau di Garut mah namanya teh hutan gelap gunung gelap. Nah semacam gunung gelap gitu kan wilayahnya, jadi nggak ada lampu apapun sampai akhirnya nyampe ke kontrakan. Nah di kontrakan ini ada satu kejadian lagi yang lumayan agak panjang buat diceritain, kalau boleh diceritain langsung. Ada kelanjutannya di part 2-nya biar teman-teman penasaran juga. Karena si ini kan, jadi si kontrakan ini juga panjang, banyak lagi cerita kejadian. Wow, kerennya teman-teman untuk disimak lagi ke lanjutan perjalanan dari Bandung ke ujung Genteng sampai ke Bandung lagi. Cerita panjang lagi di kontrakan. Betul. Ya. Nah, jadi teman-teman barusan yang gue simak tentang perjalanan dari Bandung ke ujung Genteng ini Kang Sanga dan teman-temannya ya. Gue akan menanyakan sesuatu tentang bengkel gaibnya ya, boleh. Si bapaknya itu ya. Jadi Kang Sanga ini merasakan aura merinding kah gitu saat di bengkel tersebut? Banget. Pertama ngerasa aneh dan janggal tuh ketika ngelihat ada satu bangunan yang nyala di tengah hutan gitu. Nah itu kan. Itu tuh udah karena gue motor yang paling depan jadi ngerasa ini tuh bener nggak ya gitu ya, takutnya kan apa gitu. Ya udahlah karena tambal ban. Ya udah, sebenarnya kalau misalkan perasaan takut ada kan, karena kan itu gelap banget. Terus pertama sebenarnya yang gue takutin tuh bukan hantunya ya, maksudnya kayak takutnya ada begal atau apa segala macam. Karena butuh, ya udah deh gitu. Merinding pasti sih itu. Soalnya gini kan, yang gue tangkap itu, ini kan bengkel tengah hutan nih. Tapi kok Sanga itu dan teman-temannya itu cukup enjoy gitu. Nah itu. Tidak merasakan aura merinding. Ini bengkel apaan sih gitu. Iya, udah gitu ngomongin setan lagi di situ, aneh banget. Yang paling parahnya itu. Nah yang pertanyaan kedua, itu saat melihat salah satu penginapan di pantai, itu rasanya gimana itu perasaannya? Kok bisa bilang ke temannya itu bahwa penginapannya itu dekat di sini bagus banget gitu? Iya. Gitu. Jadi karena sepenglihatan gua di antara banyaknya tumbuhan yang terbakar gitu ya, hitam kan itu gosong segala macam, ada satu rumah yang bagus, ini bagus, dan ada tulisan penginapan mawar apa gitu, lupa gue penginapan apa. Pas gue lihat mah emang bagus aja Kang gitu, wah ini mah tuh gitu, iya normal, bangunannya bagus, di depannya teh ada pohon rimbun gitu, nggak kebakar sih pohonnya, tapi ada anak kecil yang lagi main ayunan.
iya penginapan gitu kan. Iya. Tapi temen gue yang ada di belakang tuh nggak ngerespon apa-apa, kayak cuman dia kayak kerasa sih respon dia kayak takut gitu ya. Cuman gue nggak hirauin karena nggak denger kali gue ngomong nih. Ya udah deh lanjut aja gitu. Gila ya. Terus ada banyak sekali sih yang gue tangkap itu seperti rentetan kejadian perjalanan horornya itu dari mulai Bandung sampai ujung Genteng Banyuwangi itu tidak berhenti-berhenti. Bener. Gitu ya. Karena ada satu alasannya ternyata Kang. Ada beberapa orang yang waktu itu nggak izin sama orang tuanya. Mungkin itu alasannya. Dan mungkin yang kedua yang gua tangkap itu rasanya mungkin ada salah satu teman perempuan ya. Yang sedang head juga. Apalagi kita melintasi perjalanan panjang perkampungan dan hutan itu di tengah malam mungkin ya. Wow, cukup keren juga ya disimak. Tapi untuk lanjutan seperti apa di cerita kontrakannya mungkin next part kedua kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti apa. Nah mungkin juga jangan lupa juga untuk kepoin juga channelnya Inhuman Way. Banyak sekali konten-konten menarik gitu buat kalian juga untuk disimak gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Pembuka Misteri dan juga di like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Mungkin ditunggu saja kelanjutan part keduanya seperti apa teman-teman ya. Karena banyak sekali cerita-cerita menarik dari Kang Sangga. Tidak cuma hanya ini mungkin ya. Banyak ada. Masih banyak. Dari waktu kita briefing sebelum kita tag ini tuh ada 9 lagi horor yang paling mengesankan ya. Banyak. Dan itu nyata loh teman-teman ya. Oke Kang Sangga, terima kasih banyak. Mungkin kita next dilanjutkan ke cerita yang dikontrakannya mungkin. Kalau ada waktu-waktu lagi. Siap. Ya. Oke, terima kasih Kang Dian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian cerita horor pada malam kali ini. Gua Mike Dian dan ini Kang Sangga undur diri dari hadapan kalian. Semoga konten-konten yang bermanfaat semua buat kalian dan ingat harus tetap hati-hati dan berdoa izin kepada orang tua. Betul. Mereka yang berani atau kamu yang lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.